Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu, bapak, sahabat-sahabat sekalian, minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa hijrah itu move on. Hijrah itu continuous improvement. Melakukan perbaikan terus menerus. Jadi kita selalu berusaha agar hari esok kita lebih baik dari hari ini. Akhirat kita lebih baik daripada dunia. Itu target utamanya. Jadi program kerja jangka panjangnya adalah akhirat kita harus lebih baik daripada dunia. Program jangka dunianya adalah agar hari ini selalu lebih baik dari hari kemarin. Tahun ini lebih baik dari kemarin. Itu yang saya katakan continuous improvement. Sehingga arti hijrah itu artinya berpindah, move on ke arah yang lebih bagus. Kemarin yang saya kutip surat apa, Bu? An-Nahl ya? An-Nahl 110, bahwa ternyata untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih bagus butuh sabar, butuh kerja keras, butuh fokus ya. Nah terus yang berikutnya rekan-rekan, hijrah itu beresiko. Kita berubah ke arah yang lebih bagus tuh bukan tidak ada resiko, itu beresiko. Ya. Dari mulai risiko terkecil, Anda dilecehkan, dihinakan, sampai risiko terbesar, Anda dibunuh. Itu. Ya. Mohon maaf, Anda yang sementara ini misalnya belum berhijab, lalu berhijab, beresiko tidak? Apa? Minimal kamu hijab, padahal kelakuan kamu teh parah loh. Ya, berarti minimal kan begitu Anda hijrah itu beresiko. Ya. Beresiko. Artinya apa? Hijrah sekecil apapun beresiko. Anda biasanya merokok, berhenti merokok, itu beresiko. Apa kata teman-temannya? Banci mana? Banci wae ngarokok sih. Kamu mate yang enggak ya? Awewe wae ngarokok, banci wae ngarokok, kamu naon berhenti merokok ya? Sieun paeh ya babaturan orang panjang umur padahal ngarokok ya, umurnya ada 80 tahun teh kurokok. Nah jadi artinya ketika Anda hijrah dari merokok menjadi tidak merokok, beresiko tidak? Beresiko. Tadinya tidak berhijab jadi berhijab, beresiko. Minimal dihinakan. Yang tadinya itu Anda makannya selalu tidak punya ukuran, sing sarupaning nu katingali resep dimakan. Odading lep, cakueh lep, buras opat rasa. Opatanana kan orang mah pilihan choice-nya. Paham cenah mangga ya buras bade rasa sayur, oncom, ayam, daging, opatanana Ibu. Anak saya bingung milih, makan semuanya. Sekarang saya makan teh jadi pilih-pilih. Itu teh beresiko. Ya, beresiko bisa saya harus mungkin dilecehkan sama teman-teman, ya. Kamu memakan teh juga kayak bangsawan padahal kamu di kampung. Kamu kan orang Ciamis, teu kudu atuh. Jadi maksud saya, Anda hijrah itu beresiko. Anda tadinya tidak pernah ngaji terus ngaji, itu beresiko, ya. Apalagi nulis di status @mpi with Aam Amiruddin, ya, gitu. Ya. Langsung komen dari teman-teman, insaf nih ye. Nah, beresiko, insaf nih ye. Ya kan? Beresiko kan? Jadi ketika Anda melakukan kebaikan, hijrah itu beresiko. Dari mulai terkecil sampai terbesar. Bahwa hijrah itu beresiko, Anda lihat surat ke-22 ayat 58. Surat 22 ayat 58. Walladzina hajaru fi sabilillahi thumma qutilu aw matu layarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Ada Bu?
layudkhilannahum mudkhala yaradawnahu wa innallaha la'alimun halim. Surat 22 ayat 58 59 enaknya. Ya. Orang-orang yang berhijrah. Nah, saya tadi katakan hijrah itu berpindah ke arah yang lebih bagus. Move on, continuous improvement. Orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati. Berarti hijrah itu ada resiko. Resiko tertingginya apa? Terbunuh. Resiko terendahnya dilecehkan, dihinakan, ditinggalkan oleh teman-temannya. Ah, tong jeung si Harry deui kenaon? Ayeuna mah tara ngerokok, tara gapleh. Manehna mah geus jadi ustad ayeuna mah. Cenah mah sih menggantikan Pak Aam. Cenah piteuing. Nah, kan itu kata teman-temannya, ya. Ini mah contoh ya Kang Heri. Ari Kang Heri mah enggak merokok, ya, enggak gapleh. Ieu mah contoh, ya. Nah, jadi Kang Heri teh dulu sok ngarokok, sok gapleh, jeung gaplehna teh sok meunang wae manehna mah. Aneh ya kan, di SD keneh geus ahli atuh. Jadi yang namanya Heri, ya, Kang Heri teh di mana? Tinggal teh waktu belum nikah? Di Ujung Berung. Saujung Berung mah apal atuh. Yang namanya Heri itu, ya. Jago ngarokok, jago gapleh. Ya. Pernah ada kejuaraan gapleh saujung Berung. Dapat trofi, selalu dapat trofi tiap kejuaraan. Sekarang Kang Heri teh rokok berhenti, gapleh berhenti, bahkan tidak akan jadi pelatih gapleh juga. Gitu. Kan di Indonesia mah gitu kan, pemain bola jadi pelatih bola gitu kan, pemain tinju jadi pelatih tinju, ya, pemain bulu tangkis jadi pelatih. Nah, itu karir terbagus tuh jadi pelatih, ya gitu. Nah, Kang Heri teh bisa saja akhirnya tidak diaku oleh teman-temannya. Ah, si Heri tong ditanya cenah. Nah, geus insaf maneh. Teuing geus jadi ustad eta mah. Da sering nanti jadi moderator. Terus si Pak Am sudah ngomong-ngomong sih cenah mah manehna nu bakal melanjutkan estafeta dakwah di MPI cenah. Jadi katanya itu yang namanya Heri malah geus lah tong diaku ku urang-urang. Jadi dia dikucilkan. Sampai kata preman Ujung Berung tuh paehane ku urang. Nah, jadi artinya apa? Yang namanya hijrah itu menurut ayat ini sesungguhnya orang-orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mereka terbunuh atau mati berarti beresiko bisa sampai dibunuh atau mati. Gak usah khawatir Kang Heri. Sungguh Allah akan memberikan rezeki yang baik kepada mereka. Jadi Kang Heri, ya, sekiranya sampai dibunuh, ya, karena tidak ikut gapleh, ya. Ya, tidak ikut mau jadi pelatih juga. Di mana Kang Heri itu Ujung Berung? Nah, di Ujung Berung. Ya. Itu firman Allah, jangan takut. Kenapa? Sungguh Allah memberi rezeki yang baik yaitu surga. Sungguh Allah Maha Pemberi rezeki terbaik. Ayat 59-nya, sungguh Allah akan memasukkan mereka ke surga yang mereka sukai. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha penyayang. Jadi orang hijrah. Jadi hijrah itu gampang apa susah saya? Berat apa ringan? Nah, berat. Berat. Karena kudu siap dengan resiko. Resikonya teh bukan hanya dilecehkan, bukan hanya dikucilkan, bahkan sampai dibunuh. Tapi saya jangan khawatir. Don't worry, Allah akan memberikan kebaikan tertinggi. Bagi orang-orang yang berhijrah, tapi kuat dia hijrah, pindah ke arah lebih bagus, sekalipun dia dihinakan, dinistakan. Dia pindah, begitu, ya, oke. Nah, kemudian, ya, Allah akan memberi rahmat pada orang-orang yang berhijrah. Ini dijelaskan di Al-Baqarah 218, ya, Al-Baqarah 218. Allah akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang berhijrah. 218. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innalladzina amanu sesungguhnya orang yang beriman walladzina hajaru orang-orang yang berhijrah wajahadu fi sabilillah
dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berarti teman-teman sekalian, ternyata hijrah teh nggak gampang. Di surat An-Nahl 110 yang sudah saya jelaskan minggu lalu, hijrah itu butuh kerja keras, hijrah itu butuh istiqomah, hijrah itu butuh sabar. Lalu di surat apa tadi? Al-Hajj ayat 58, 59, ternyata hijrah itu beresiko. Jadi kalau kita mau hijrah, mau berubah, itu tuh beresiko. Mau berubah dari buruk ke baik, itu beresiko. Bahkan resikonya sampai kutilu, dibunuh. Ya, tapi nggak usah khawatir, Allah akan memberikan pahala terbaik, yaitu surga. Nah, di Al-Baqarah 218 lebih tegas lagi. Allah akan merahmatinya. Coba, kalau Allah akan memasukkan ke surga, berarti didapatkan kapan? Nanti. Tapi kalau Allah akan merahmati, rahmat itu akan diberikan di sini. Nah gitu. Sejak di dunia sudah dikasih. Jadi bedanya gini. Kalau di surat Al-Hajj ayat 58-59 itu diungkap bahwa kalau kita mau berubah ke arah lebih bagus, itu siap dengan resiko. Tapi nggak usah khawatir. Seluruh resiko yang kita terima, ya, sampai kalau kita ini terbunuh, apa katanya? Allah akan memasukkan dalam surga. Berarti next setelah mati. Setelah terjadi kiamat. Itu mah simpanan nanti masih jauh. Namun jangan dikira cuma nanti balasannya. Di dunia juga ada. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah orang yang mengharap rahmat Allah. Jadi orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah, mereka akan dapat rahmatnya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, kalau rahmat itu bukan hanya di akhirat. Di akhirat juga ada, tetapi di dunia sudah didapatkan. Ciri orang dapat rahmat apa? Dia akan diberi apapun oleh Allah yang akan baik untuk dirinya. Jadi kalau menurut Allah baik, diberi. Tapi kalau menurut Allah buruk, nggak diberi. Sekalipun kita pengen. Ya, satu pengen banget jadi RI 1. Nggak usah menertawakan. Saya pengen banget. Tapi Allah mengatakan, Aam, nggak bagus itu untuk kamu. Padahal saya pengen. Allah nggak ngasih. Nah itu cirinya apa? Merahmati. Gitu. Kalau yang saya pengen selalu Allah kasih, yang saya pengen Allah kasih, padahal Allah tahu itu akan jadi keburukan saya, itu bukan rahmat namanya, istidraj. Istidraj itu pemberian Allah yang membuat orang itu makin celaka. Istidraj, pemberian Allah yang membuat orang itu makin celaka. Ya, apa Bu istidraj? Jadi pemberian Allah yang membuat orang tuh makin celaka gitu loh. Ya, makin celaka. Itu istidraj. Mirip seperti begini. Memang sekilas kayak bagus. Ada suami gula darahnya tinggi banget. Ada sakit ada apa? Diabetes. Gula. Ya. Dokter mengatakan harus mengurangi gula. Harus mengurangi yang manis-manis. Ya, satu saat ada sop buah. Gula nanti meni kental. Susu, gula, ya kan. Kata suaminya teh, mah pengenlah sop buah gitu. Meni manis pisan, ya. Lalu sama istrinya bilang, jangan ayah, jangan kayak gula darahnya naik, gitu. Tak berarti istri punya rahmat kepada suami. Ya. Pengen tapi nggak dikasih. Kenapa nggak dikasih? Karena sayang. Tapi ayah oke istri nokia, ya, mah pengen itulah sop buah. Sok, saya kan, sok. Raos ayah, raos pisan. Kayak mama ngadamel deui nya, ya namanya 2 gelas, tah mama ngadamel 4 gelas deui. Tangke udah duhur 2 gelas, udah asar 2 gelas, udah maghrib 2 gelas. Nya masuk sok makan. Tapi subuhna emang dia langsung masuk rumah sakit.
gula darahnya tinggi banget, naik banget. Nah itu namanya istidraj. Itu namanya istidraj. Paham ya? Jadi istidraj itu kita memberi dan membuat orang itu makin celaka. Itu istidraj. Tapi kalau rahmat, kita tidak memberi. Justru karena kita sayang. Karena kalau kita beri, dia akan makin celaka. Begitu. Makanya orang yang dirahmati Allah mah, apapun yang diminta orang itu Allah beri. Kalau akan bagus. Tapi kalau nggak akan bagus, Allah nggak kasih. Ya Allah, beri hamba kecerdasan. Ya Allah, beri hamba kecerdasan. Tapi kok Allah nggak dikasih? Bodoh terus itu orang. Kenapa? Allah Maha tahu. Kalau orang itu cerdas, bahaya. Dia bukan hanya sombong, tapi dia akan mencelakakan orang lain. Maka Allah keep. Berarti Allah merahmati. Nah, jadi sebenarnya kalau kita tidak diberi sama Allah, jangan-jangan itu bentuk rahmat Allah. Gitu. Ya. Jadi teman-teman mulai dari sekarang kalau Anda nggak diberi, husnuzon. Mudah-mudahan ini rahmat Allah. Ya. Iya. Ada sahabat saya yang dia itu kabayang nggak? Enggak ya, belum cerita saya. Emang, Anda bilang enggak, ya emang. Justru kalau kabayang, saya aneh, ya. Saya aneh. Jadi ada teman saya, dia sudah suruh check-in hotel karena besok pagi akan dilantik oleh menteri. Dilantik. Jadi masuk jajaran direksi sebuah perusahaan. Perusahaan BUMN, ya. Jadi udah dipastikan dia bakal masuk jajaran? Iya. Udah check-in, ya. Nah, Bu, jam 4 pagi dia ditelepon, dia nggak jadi. Dia nggak jadi dilantik. Nggak jadi dilantik. Saya ingin tanya, kecewa nggak? Banget. Nah, pas saya mau haji, dia curhat. Kang, saya teh gini, kumahanya supaya tenang, gitu. Ya sebagai manusia lah, ya kan. Saya cuma bilang gini, husnudon we Kang ka Allah. Saya jawabnya gitu, husnudon we ka Allah. Mungkin Allah tuh sayang, mau menyelamatkan Akang dari sesuatu yang buruk. Saya cuma ngomong gitu. Nggak ari ngomong ke gitu mah tuh kudu panjang, apalagi coba buka surat sekian ayat sekian, nggak pernah. Dia kan curhat, Kang, cenah gini, nasihatilah saya supaya saya teh tenang. Saya tahu ieu teh takdir, tapi kumahanya saya teh ganjel di dieu cenah. Kabayang teh atuh cenah Kang, saya teh geus ka Jakarta cenah, geus di hotel gitu, ya. Mau dilantik gitu. Tiba-tiba jam 4 teh jadi atuh cenah saya. Gitu. Nya wajar, saya bilang iya wajar banget. Husnudon ke Allah. Mungkin Allah melindungi Akang, saya bilang. Gitu aja saya ngomongnya singkat. 6 bulan apa 8 bulan lah saya lupa. Dia bilang, aduh, ke saya teh salaman terus meluk. Benar Kang, saya teh dilindungi Allah. Kenapa? Kalau saya ada di posisi itu, saya sekarang sudah jadi tahanan KPK. Kalau saya duduk di posisi itu, saya jadi tahanan KPK. Kenapa? Karena ternyata orang yang menempati posisi dia itu, dia harus menerima resiko jabatan. Orang yang ditahan oleh KPK itu belum tentu dia melakukan salah, tapi dia harus menerima resiko jabatan. Ya kan? Iya, boleh jadi anak buah lo yang melakukan. Tetapi tetap ada tanda tangan dia. Dan dianggap dia meng-ACC itu. Dan boleh jadi orang itu tidak bermaksud sepeser pun dia nggak dapat. Itu namanya risiko jabatan. Sok aya wae itu teh. Kalau bukan birokrasi mah nggak ngerti saya ngomong ini teh. Gitu. Ya. Kalau bukan birokrat mah. Tapi dalam dunia birokrasi itu ada yang kayak gitu. Bahkan ada pimpinan yang lebih tinggi dari dia emang menjadikan kita bemper. Orang yang lebih atasnya nggak kena. Saya misalnya yang lebih atasnya, ya mending ngorbankan Harry atuh. Jadi bemper. Nah, si yang menggantikan orang yang menggantikan dia itu, yang dilantik itu,
nampaknya dijadikan bemper. Jadi dia bilang, saya tahu Pak Am, yang menggantikan saya teh orangnya juga memang baik, lempeng. Tapi sekarang dia jadi tahanan KPK. Saya ingin katakan begini teman-teman, kalau Allah merahmati, jadi kalau Anda teh kalau Anda mendapat sesuatu yang gak enak teh jangan suuzon. Gini, mudah-mudahan ini rahmat Allah, cinta Allah pada saya untuk melindungi saya, gitu. Jadi kalau suami ibu nggak jadi manajer, nggak jadi gitu, biarin ayah. Mungkin ini yang terbaik, gitu lima. Mama udah nulis di status. Ayah mah gimana? Iya, mama teh tingali banyak yang udah ngucapin selamat. Ayah cenah mau dilantik jadi manajer. Mama nulis di sini. Teman-teman udah ngajak makan, ya minta syukuran. Ayah masuk bikin malu mama, itu udah gitu. Udah bikin di status mama teh, ya kan? Mama udah bilang gini, aku bangga, gitu. Gitu. Dengan suamiku yang akan jadi manajer beberapa jam lagi. Ya, teman-temanku, gengku kan ngucapin selamat. Bahkan nanya syukurannya di mana, terus mereka sudah mengalokasikan tempat dan waktu. Ya, tinggal mama nu mayar, kumaha eta kan gitu. Bu, kalau suami nggak jadi teh bilang nggak apa-apa ayah, mudah-mudahan ini rahmat Allah, ayah akan dilindungi sama Allah, gitu. Kalau udah gitu enak, nyaman, gitu. Karena kalau yang surat Al-Hajj ayat 58 nah surga jelas eta mah di akhirat. Tapi kalau surat Al-Baqarah 218 mah dunia akhirat. Ulaika yarjuna rahmatallah. Jadi orang yang dirahmati itu dicintai di dunia dan dicintai di akhirat. Gitu. Di akhirat mah udah jelas, di dunia saja dicintai. Bagaimana caranya? Diselamatkan dari hal yang akan membuat dia madorot. Walaupun orang itu pengen banget, gitu. Kayak Kang Heri saya tahu pengen banget jadi wali kota sebenarnya. Terus terang lah, nggak usah larak lirik gitu, terus terang. Pengen wali kota. Tapi Allah Maha tahu. Kalau Bandung ini diurus ku Kang Heri, hancur. Makanya diberi kepada yang lebih bagus dari Kang Heri. Kang Ridwan Kamil. Kan gitu. Gitu. Nah jadi curcol nih Kang. Jadi maksud saya, Kang Heri karena gaul dengan saya, dia mau nerima kenyataan. Waktu nggak kepilih itu. Nah, kan gitu. Dan saya bilang, udahlah, kasih ke Kang Emil. Iya Pak, siap. Udah, dia rela. Saya bilang, coba ya kan. Nah, jadi artinya, orang yang dirahmati itu kayak gitu. Ya, kayak gitu. Ini mah ada lagi orang yang ikut sekolah pranikah. Curhat dia mah. Dia tuh punya sobat. Ya. Sebut saja A dan B, ya. Nah, ada cowok, sebut saja Agus, ya. Agus. Ya. Agus ini dekatnya dengan A. Tapi dengan perjalanan waktu A ditinggalkan. Ambil yang B, si B teh sobatnya si A. Gitu. Akhirnya nikah Agus ini dengan si B, gitu. Ya. Menyakitkan tidak? Di sini sakitnya. Sakitnya tuh di sini, tahu nggak? Kebayang nggak? Karena kan saingannya temen dong. Kalau yang diambil tuh orang lain masih bisa. Iya mah temen, sobat. Bahkan sering curhat ke temennya. Jadi si A ini sering curhat tentang Agus ke temennya. Dan temennya selalu ngasih motivasi. Tapi nah si Agus teh jadi resep si B. Bahkan sampai akhirnya menikah dan seterusnya. Begitu. Tapi ya, saya yakin si A itu sakitnya di sini. Bukan di sini lagi. Di sini. Ya. Tapi setelah menikah, baru apa katanya? Aduh Pak Am, saya bersyukur ya. Saya bersyukur nggak jadi. Ya, nggak jadi. Jadi akhirnya ada sesuatu yang baru terungkap setelah menikah. Dia bilang, alhamdulillah saya nggak jadi. Begitu dia ditimpa ke yang tidak enak, dia sakit. Ya, sakitnya di mana?
Di sini. Tapi dengan rahmat Allah dia baru nyadar. Nah, makanya Bu, Pak, sayang kalau kita ditimpa sesuatu yang nggak mengenakan, kita suka berpikir ini mungkin rahmat Allah. Gitu. Ya, kalau jemaah MPI mah kudu gitu cara berpikirnya teh. Begitu tidak enak jangan ya Allah teganya. Jika lagu aja lagu saha eta teh. Apa? Maggie Z. Ya, lagu Maggie Z teganya ya Allah. Hah? Jangan, harus gini. Ya Rob, semoga ini merupakan rahmat-Mu. Ces tiis, dah gitu. Nggak akan di sini sakit nanti. Tiis. Maka begitu. Nah, lalu ya, karena orang yang beriman berhijrah itu oleh Allah diberi rahmat, nanti Allah akan memuliakannya. Ini dijelaskan di surat At-Taubah ayat 20. Allah akan memuliakan orang-orang yang berhijrah. At-Taubah 20. Surat At-Taubah ayat 20. Surat 9 saya. Nah, surat Taubah itu bisa ditulisnya Baro'ah, bisa disebutnya Taubah. Dua-duanya benar. Jangan gini, Quran saya mah salah juga nama. Kenapa? Nah, Baro'ah. Nah, Baro'ah itu nama lain dari At-Taubah. Gitu, ya. Ya, saya. Ayat At-Taubah ayat 20. Ya. At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Berarti Allah akan memberikan derajat. Terus mereka itulah orang yang memperoleh kemenangan. Jadi ujung-ujungnya orang yang berhijrah itu yang melakukan continuous improvement, yang melakukan perbaikan diri, mereka melakukan perbaikan diri itu butuh sabar, butuh tekun, butuh fokus, butuh kerja keras, butuh kerja cerdas, butuh kerja ikhlas. Mereka siap dengan segala resiko. Nah, nanti Allah akan memberikannya surga di akhirat. Allah akan melindunginya rahmat di dunia dan di akhirat. Finally yang terakhir di surat At-Taubah ayat 20 ini, Allah akan memberikan kedudukan yang mulia di sisinya. Itulah orang-orang yang beruntung. Di dalam tafsir saya baca bahwa puncak dari orang yang berhijrah dan berjihad itu adalah husnul khotimah. Mereka itulah orang yang beruntung mendapat kedudukan di sisi Allah karena husnul khotimah. Kebayang nggak orang yang selalu melakukan perbaikan. Berarti kualitas kesolehannya nurun apa naik? Berjalannya dengan naik kesolehan itu pada waktu yang bersamaan umurnya nambah apa kurang? Jatahnya kurang apa nambah? Berkurang jatahnya. Tapi nambah umur tetapi jatah kurang. Jadi gini, orang yang hijrah itu kan continuous improvement nih, naik nih. Kalau saya bikin grafik, dia naik ke atas tuh. Soleh nanti makin soleh kan continuous improvement. Tapi berjalannya naik gini, si jatah umur teh dia makin kurang, ya, makin kurang. Begitu dia di klimaks soleh, umurnya habis. Ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Orang yang menang itu orang yang saat habis umurnya dia di puncak kesolehan. Itu menang. Ya. Bukan yang bawa piala di ciuman. Mah kemenangan Persib. Dan wajar nyuman piala 18 tahun dong nunggunya. Gitu. Udah jungkir balik latihan segala macam. Kan gitu. Wajar kalau di ciuman eta piala asal tong disembah. Disisirik. Ya kan? Gitu.
Tapi puncak dari kemenangan, Bu, bukan ibu punya mobil mewah, bapak punya rumah mewah, anak-anak semua jadi direktur utama. Anak bapak kan tilu, yang pertama jadi direktur Pertamina, menggantikan ibu Karen. Yang kedua jadi direktur Telkom, yang ketiga menggantikan siapa? Yang ketiga jadi direktur rumah sakit Hasan Sadikin. Bu, yang namanya sukses itu bukan anak ibu jadi direktur semua, tetapi yang sukses, mereka itulah orang yang mendapat kemenangan ketika dia di puncak soleh, umurnya habis. Di puncak soleh, umurnya habis. Ya, makanya kita harus tanda petik iri, pengen kalau lihat orang meninggal dalam keadaan betul-betul di puncak kesolehan. Ada orang yang sedang wukuf di Arafah meninggal, kan lagi di puncak soleh. Asa moal mungkin lah keur wukuf berbuat dosa gitu, bobogohan keur wukuf asa moal mungkin. Asa teu mungkin gitunya. Ya. Mun ek bobogohan mah tong wuku, ketong di tempat wukuf atuh. Itu di taman jomblo. Gitu. Harus jauh-jauh ke Arafah. Orang lagi ke Arafah itu kan ingin dekat sama Allah dong. Ya enggak? Gitu. Orang lagi sholat meninggal, kan dia lagi dekat sama Allah. Dan mual mungkin ke sholat atau bobogohan. Ya kan gitu. Bobogohan matong di masjid, di halaman masjid. Nah, jadi artinya ya, maksud saya, ibu bapak teman-teman sekalian, apa? Kita kudu tanda petik iri gitu. Aduh, pengen kalau boleh saya nawar, ya Allah, meninggal teh pengen kayak begitu gitu. Jadi kalau ada saya dengar meninggal teh lagi sholat, ada yang meninggal teh sedang baca Quran, ya. Meninggal itu sedang melakukan hal-hal yang diridhoi Allah gitu, ya. Ada orang yang meninggal itu lagi mengajar gitu kan. Ya, mengajar kan pekerjaan mulia itu. Tiba-tiba ada serangan jantung terus meninggal. Jadi, aduh ya Allah, kalau boleh saya minta meninggal tuh dalam keadaan memang kita tuh lagi dekat sama Allah tuh begitu. Ya. Nah, karena itulah menurut firman ini, ulaika a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wa ulaika mereka itu orang beruntung. Jadi orang beruntung itu orang yang saat dipanggil Allah dalam keadaan kedudukannya sedang dimuliakan. Jadi lagi dekat sama Allah gitu. Ada orang yang meninggal mau pengajian, ada orang yang meninggal sedang saum gitu ya. Jadi pokoknya sedang dalam keadaan diridhoi Allah begitu, ya. Nah, ini yang disebut dengan klimaks dari pahala hijrah. Yang di dunia itu husnul khotimah. Karena di ayat ini diakhiri dengan wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang yang mendapatkan kemenangan, kesuksesan. Semoga kita termasuk kelompok seperti itu. Rekan-rekan, saya anggap tamat materi hakikat hijrah untuk perbaikan diri. Insya Allah pekan depan kita akan membahas tema yang baru. Ya, pekan depan masih di sini kan? Ya, tidak berubah di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.